Halo, assalamualaikum guys. Saat ini saya bersama pengusaha kopi. Nah, kita bikin namanya Kopi Story dunia kopi. Ini tempat di Pasar Santa, basement ini luar biasa. Nanti saya cantumkan dokumentasi kopi-kopinya seperti apa, suasananya seperti apa. Tapi orang di balik dunia kopi ini yang luar biasa buat saya. Kalau saya tanya sekolahnya apa? Nggak sekolah. SD. Tapi sok-sokan banget ngajarin kopi. Cawapres Pak Sandi Uno diajarin kopi, gitu, Pak Wali Kota diajarin kopi. Emang belagu orangnya, gitu kan. Cuma belagu tapi didatangi orang terus gitu. Termasuk saya yang hampir setiap hari belajar sama beliau tentang kehidupan, apalagi tentang kopi. Ya inilah guys, Pak Suradi, apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita bicara dunia kopi dulu. Mulainya tahun berapa? Tahun 2000. Seingat saya kesini 2000 berapa ya? Sekitar 2015 saja kopi belum sampai ratusan belum, jenis baru, kayak gini. Baru 6 toples. 6 toples ya. Baru 6 toples. Jualan plastik ya. Iya, waktu itu kopi itu 6 toples isinya robusta semua ya guys. Karena memang kita punya dulu tuh robusta yang banyak. Arabica kan memang lagi tahun-tahun udah berapa ya, 3 tahun ini. Memang mulai usaha dari tahun 2000 jualan robusta ke Jualnya robusta aja. ya robusta aja. Memang kan masyarakat kita termasuk saya pribadi ya minum kopi dari kecil kan pakai gula yang direbus. Jadi kalau robusta itu kena gula pasti kenanya rasanya kan gurih. Kalau arabica itu pasti kan asam. Makanya di kita itu kebanyakan minum kopi pakai gula gitu kan. Sedangkan kan dengan berjalannya waktu kalau saya pelajarin itu kalau seusia saya nih ya, kalau yang lain masih muda nggak masalah. Jadi kebanyakan gula dalam tubuh kita itu kan mengendap jadi berlebihan gula. Padahal kopi itu sebenarnya kan buat lancarin darah, Gitu. mencegah Alzheimer, stroke. Saya punya langganan orang Jepang itu dia bilang setiap hari harus minum kopi, manfaatnya beri tubuh kita. Jadi gitu, kita jualan juga jualannya secara sehat, yang kita minum juga sehat. Jadi apapun yang masuk dalam tubuh kita sebenarnya harus diperhitungkan, termasuk kopi. Jadi makanya jangan lupa ngopi. Bukan iklan guys, ini emang beneran boleh lah. Nanti di Ini saya punya langganan dokter. Edukasi juga. Oh iya, berarti aku ya. punya langganan dokter. Sudah satu hari 1 gelas kopi itu sudah udah di apa namanya? Teliti. Udah teliti. Itu untuk jantung sehat luar biasa gitu. Tapi jangan minum pakai gula. Kan makanya kan masyarakat kita setahu saya nih ya, gula berlebihan itu banyak orang-orang kita karena kan semua makanan dan minuman itu manis termasuk kopi. Termasuk saya. Termasuk saya. Termasuk saya. Manis. Iya. Gitu ya. Makanya ada istilahnya kalau orang yang suka ngopi, kalau dilakukan jangan ada dusta di Di antara antara kita. kita. Tapi kalau di kopi jangan ada gula di antara kita. Ya, guys. Ya. Biasa iklannya tukang kopi tapi bener ya guys harus dipelajari betul karena kan dulu saya cita-cita gini, dulu yang termewah itu orang kalau pergi kemana-mana itu pasti minuman keras, di kafe-kafe itu kan konotasinya luar biasa. Gimana bisa merubah minuman kopi kita itu seperti minuman seperti itu jadi mahal dan apa ya eksklusif gitu. Ternyata sekarang semana saya pernah cerita kan 1 gelas kopi 2 roti 71.000 saya beli udah eksklusif apa saya padahal kopi juga cuma segelas cuma 2.000 guys. Aduh, makanya gini. Jadi anak-anak muda zaman sekarang kan sudah mulai apa ya udah tren kopi. Makanya di mana-mana nongkrong tentang kopi itu menurut saya positifnya luar biasa karena apa kan kopi punya kita dari seluruh Indonesia punya kopi. Jadi kalau kita sendiri anak-anak muda nggak mau melakukan apa-apa, nggak mau inovasi tentang kopi ya sudah selesai gitu. Jadi Nah, semuanya iya. terbantu. Nah, jadi kalau mulai tahun 2000 praktis sekarang sudah 20 tahun. 20 tahun. Iya. Tapi mulai lengkap berapa tahun ini kebelakang? Kayaknya sih sekitar 3 tahun. 3 tahun 3 tahun. belakang ini Iya, ya. 3 tahun. Mulai. Ngalamin nggak sih hidup susah sampai sorry. Sekarang kan beliau ini Ngalamin tadi. apa namanya kaya Amin. kaya hati, kaya Amin. sedekah. Amin, amin. Tapi juga
Alhamdulillah lo tukang kopi, toko kopi ini baru beli rumah lagi. Amin ya Masya Allah, amin. Allah, gitu. Bisa nih doa, insya Allah. Bicara yang baik-baik, insya Allah doa. Itu biar kan. biar yang Dan selalu melihat juga bersyukur. terinspirasi Amin. sama dunia kopi ini gitu. Amin, 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 amin. Pernah ngalamin susah seperti apa hidup? Kayaknya banyak kan susahnya kayak bang. Apalagi ketemu saya banyak susahnya. Yang susah itu apa ya? Artinya pernah ngalamin secara ekonomi kan. Oh, ya itu sering banget itu kayaknya. Dari kecil saya susah bang, makanya nggak sekolah. Abang pakai nanya lagi. Iya. Tapi maksudnya kan sekarang Ya, bisa tipsnya kalau mau sukses seperti ini paling tidak gini loh. Memanfaatkan tempat ini kan kalau dibilang kios di pasar yang space-nya nggak sampai Ya, betul. puluhan meter persegi, tapi beliau bisa memanfaatkan tempat ini menjadi luar biasa konsumennya. Itu orang dari orang bule, orang Taiwan, orang Jepang, Korea, semua di sini. Beliau jago. Padahal ngomongnya cuma ya mister, ya nyonya gitu. Pokoknya Gitu. 100.000 doang tapi. Pokoknya bahasa beliau ya ini body language Iya, gitu kan, I'm bahasa sorry. tubuh. Iya, I'm gitu. sorry, I cannot speak English. Udah selesai ya. Tapi semenjak kapan orang-orang luar negeri itu yang datang ke sini? Ini begini guys, ini ceritakan gini. Kita kan makhluk sosial nih kalau diceritain ya, historinya. Saya dari awal itu punya teman orang Jepang. Sampai sekarang sudah umur 70-an ya. Dia punya istri orang Korea. Kita hubungan baik lah gitu. Karena juga kita berantem marah gitu kan. Ya itu jadi dengan mereka kan punya teman-teman juga orang Jepang, punya teman-teman Korea gitu kan. Ngeling lah gitu. Namanya asal kita baik sama orang juga baik sama kita. Pasti ada imbal baliknya kan. Bergaul dengan perjalanannya waktu, mereka kan seneng kopi lah. Jadi contohnya begini. Orang Indonesia yang kuliah di Jepang pulang pasti cinta kopi, padahal di sini nggak ada yang ngopi. Nah, gitu. Hampir orang Jepang tuh semuanya ngopi. Nah, Satu hal, Pak Randi memulai bisnis ini dengan modal yang besar atau sebenarnya ngalir aja? ini Ini karena penting, karena banyak orang pengen menjadi pengusaha atau pengen usaha kopi aja. Makanya saya kemarin, di warung saya depannya bisa kali space kopi. Saya makanya mau berguru sama Pak Radi. Bisa nggak sih ini diisi? Kalau saya nggak punya modal atau apa, saya mau diskusi sama beliau bukan minta modal. Iya. Artinya memulainya dari seperti apa dulu gitu, menyesuaikan. Nah, Pak Radi punya tips apa nih buat orang yang pengen buka usaha, terutama usaha kopi? cuma satu, silaturahim. Saya dulu pertama nih, saya kerja sama orang 13 tahun. Aku punya temen namanya Ko Alu, sekarang di Amerika, di Los Angeles. Dulu punya toko di Santa. Nih, saya temen. Dibilang kan dulu sering masih ada dukun-dukun dulu. Saya iya dukun dah. Saya udah bosen di sini, kenapa? Udah nggak bisa ngilangin kebiasaan saya. Kenapa? Berhenti aja, dia bilang gitu kan. Saya walaupun berteman dengan dia, berteman tetap baik. Tapi kalau udah urusan seperti itu saya nggak mau ikut. Dia bilang udah berhenti aja, nggak bisa, tetap disamperin gitu. Ya akhirnya udah mendingan toko gua lo beli dah gitu. Aku nggak punya duit bang. Waduh, pinjam sana sini dapat 5,5 juta. Toko ini belinya di beliau. Iya di beliau itu, saya punya teman silaturahim sama Pak Alun. Kok Alun. Iya, sampai sekarang masih telepon di Amerika. Ini kemarin pandemi juga insya Allah dia masih hubungan baik. Oke. Ah, itu. Awalnya yang ini, yang belakang kita ini, Yes, tokonya. iya, dia dua Apa toko yang- sama yang dulu, sebelahnya? plastik sama kopi. Oh. Dan omset satu hari itu dulu saya lihat itu 350.000 jual kopi sama plastik. Itu terus kopi satu bulan saya lihat pembukaan itu paling 20 kilo. Sekarang bisa 500 kilo guys. 300 kilo setiap hari Berapa habis. omsetnya? Hah? Rahasia guys. Iya, dulu kan 350.000. Dulu kan 350.000. Biar semangat ini yang nonton. Iya, Sekarang guys. paling nggak usah disebut. Kalau ratusan. untuk plastik sama kopi itu ya kalau kemarin-kemarin ya nggak pandemi itu bisa 50 sampai 60 juta. 60 juta Iya. sehari. Subhanallah. Wow. Tapi Alhamdulillah. sekarang kan pandemi ya guys. Ya, Jangan tapi- ngomong angka ya guys. Iya. Tapi Berikan artinya, sehat itu aja guys. artinya dari 350.000 per hari. Iya. Gitu. Itu sampai di tercengang-cengang lihatnya kok bisa gitu. Masya Allah. Iya Tuhan Maha Kuasa. Tuh. Manusia nggak bisa apa-apa. Kuncinya guys. silaturahim katanya. Iya. Silaturahmi. Ini kedua, mindsetnya jangan berpikir buka usaha itu otaknya mikir modal uang gede terus enggak ya? Iya jangan. Nah, ya. Mulai taala ya guys ya. Pokoknya jangan lupa berbagi. Nah, jadi kuncinya kalau mau sukses, mau jadi pengusaha, yang penting silaturahmi. Nanti modal Allah yang ngatur. Betul. Kedua, tips beliau adalah berbagi. Iya. Tiap hari orang kesini, guys, ngopi gratis. Iya. Sak melukoe kan orang Jawa bilang. Gitu Kalau kan. nggak minum dipaksa ya guys biar saya dapat pahala. Iya. Sebelum kita muter sebentar aja,
sekarang ini ada berapa varian kopi atau jenis kopi sekitar berapa banyak di dunia kopi ini? 50 ada? Oh, lebih ada 100, lebih bisa lebih. Enggak, karena kan gini, ini cerita sedikit. Satu kopi itu sama dengan satu daging. Satu daging bisa bikin steak, bisa dibikin sate, bisa dibikin rendang, bikin sop sama. Satu kopi dengan pasca panen diolah natural, honey, semi wash, full wash, black honey, wine, masih banyak lagi masih saya nggak hafal. Satu kopi nanti dibikin lagi apa namanya roaster gorengnya itu namanya profil roastingnya bisa dark, medium, light to medium. Satu kopi itu bisa bikin beberapa rasa dan beberapa menu bisa bikin blend espresso, espresso juga ala Italia, Australia, macam-macam. Makanya di ini banyak varian dan hidup itu harus selalu kreativitas. Jadi satu origin kopi katakanlah dari Aceh. Itu bisa dibikin lebih dari 5 varian. Lebih bisa 20, guys. 20. Bisa 20. Satu bin kopi. ketika sudah sampai roaster selesai disajikan rasa bisa beda-beda. Itu satu kopi, bikin manual brew dengan satu kopi. Cara brewing, cara grind sudah beda. Bikin espresso sama. Berarti kalau ada 10 asal kopi, origin kopi, bisa 100 kopi sudah jenisnya. Ini di Toraja ada, Papua ada, Jawa. Di sini saya lihat Jawa Barat itu berapa varian, berapa origin, belum variannya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Masya Allah, ini Indonesia ini luar biasa. Kaya, makanya. Saya bilang sama temen-temennya anak-anak muda terutama dia bilang, kita kaya alam kita luar biasa. Kalau kita nggak bisa apa-apa ya nggak jadi apa-apa. Kreativitas, harus kreatif, betul. Jadi berbagi sedikit. Siap. Jadi nih guys, bagi kamu yang memang mau belajar tentang kopi atau mau belanja kopi tapi sambil mencicipi kayak apa rasanya, cara serve-nya yang enak gimana, macam-macam cara serve kopi, datang aja ke sini. Ini langsung ownernya langsung nih. Orangnya kalau nggak nyapa orang gatel. Gitu. Jadi pelanggan rata-rata akrab sama beliau karena beliau nggak pernah membiarkan pelanggannya sendirian, selalu ditegur, disapa, dilayani dengan baik. Saat sibuk pun beliau masih bisa membuatkan kopi buat konsumen. Amin. Nah, selain di sini jual kopi yang begitu banyak varian origin dan variannya, di sini juga mau beli peralatannya ada gitu. Ada mesin espresso, ada yang bikin manual brew dan segala macam ada. Kita coba lihat, tunjukin Pak. Ya.